Perkenalkan, nama saya Lulu Hosnaini, NIM 22401084 dari Prodi Ekonomi Syariah kelas C. Di sini saya akan menjelaskan 6 materi fikih ibadah. Materi yang pertama yaitu kurban dan akikah. Kurban merupakan ungkapan untuk sebuah binatang yang disembelih di hari raya Adha dan hari-hari tasyrik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkurban hukumnya sunnah muakkad bagi seorang muslim, balik, berakal, merdeka, dan mampu untuk berkurban di samping sebagai syiar agama. Oleh karenanya, bagi orang yang berkecukupan dianjurkan untuk senantiasa menunaikan kurban. Selanjutnya yaitu macam-macam binatang kurban. 1. Unta. Unta yang akan dijadikan kurban harus berumur lebih dari 5 tahun. Yang kedua yaitu sapi. Sapi yang akan dijadikan kurban harus berumur 2 tahun atau lebih. Yang ketiga yaitu kambing. Apabila berjenis domba, maka harus berumur 1 tahun lebih atau 6 bulan, namun gigi depannya sudah tanggal. Namun apabila berupa kambing Jawa atau kacang, maka harus berumur 2 tahun lebih. Syarat binatang kurban. Unta, sapi, dan kambing yang akan dijadikan kurban harus benar-benar sehat, yakni terbebas dari hal-hal yang dapat mengurangi kualitas daging, seperti buta sebelah. Yang dimaksud dengan buta sebelah di sini adalah tertutupnya penglihatan oleh selaput putih yang dalam kondisi parah dapat menghilangkan ketajaman penglihatan, bahkan bisa mengakibatkan kebutaan, baik cuma sebelah ataupun kedua-duanya. Yang kedua adalah pincang parah. Pincang yang dapat mempengaruhi kurban adalah pincang parah yang dapat memperlambat langkah sehingga selalu tertinggal dari yang lainnya. Meskipun pincang ini terjadi di saat binatang kurban akan disembelih karena efek benturan yang keras akibat meronta-ronta. Yang ketiga yaitu sakit parah. Kriteria sakit parah adalah sakit-sakitan yang sudah mencapai titik dapat merusak dan mengurangi kuantitas daging. Dan yang keempat yaitu sangat kurus, yakni kondisi kurus yang dapat menghilangkan kelembapan otak. Yang kelima, terputus seluruh atau sebagian telinganya. Hewan yang dilahirkan dalam kondisi tanpa telinga juga tidak mencukupi untuk dijadikan hewan kurban. Yang keenam yaitu terputus seluruh atau sebagian ekornya. Sunah-sunah ketika menyembelih. Bagi seseorang yang hendak menyembelih kurban, baik orang yang berkurban itu sendiri maupun wakilnya disunahkan untuk melakukan 5 hal, yaitu membaca basmalah, membaca sholawat kepada Nabi, penyembelihan menghadap ke kiblat dan leher hewan yang disembelih juga dihadapkan ke kiblat, mengumandangkan takbir, dan berdoa. Akikah. Akikah merupakan akar kata dari akoya uku, yang berarti nama rambut seorang bayi yang baru dilahirkan. Sedangkan menurut istilah fuqaha, akikah merupakan sebuah ungkapan untuk binatang yang disembelih atas kelahiran seorang anak yang dilaksanakan pada hari ke-7 setelah kelahiran. Waktu pelaksanaan akikah. Hari saat kelahirannya termasuk dalam hitungan 7 hari tersebut. Kesunahan tetap berlaku walaupun bayi yang telah dilahirkan itu meninggal dunia sebelum hari ke-7. Ketentuan akikah. Disunahkan menyembelih 2 ekor kambing sebagai akikah untuk anak laki-laki dan menyembelih 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Perbedaan akikah dengan kurban. Yang pertama yaitu tidak harus diserahkan kepada fakir miskin dalam kondisi mentah. Bahkan sunnah diberikan dalam kondisi sudah dimasak. Yang kedua, menjadi milik orang yang menerima akikah meskipun ia berstatus kaya sehingga boleh menjualnya atau mensedekahkan kembali. Dan yang ketiga yaitu tidak mengenal batas waktu, berbeda dengan kurban. Materi yang kedua yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat menurut bahasa artinya bersih, tambah, dan terpuji. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada para mustahik yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Zakat dibagi menjadi 2, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap mukallaf dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung olehnya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat fitrah dikeluarkan oleh setiap umat Islam yang hidup sebagian bulan Ramadan dan sebagian bulan Syawal.
Hukum zakat fitrah wajib bagi umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, besar, kecil, merdeka maupun hamba. Syarat wajib zakat fitrah yaitu beragama Islam, mempunyai kelebihan harta, tepat pada waktunya. Waktu membayar zakat fitrah. Ada beberapa waktu untuk membayar zakat fitrah, yaitu yang pertama, waktu mubah, awal bulan Ramadan sampai hari penghabisan Ramadan. Yang kedua, waktu wajib, mulai terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Yang ketiga, waktu sunnah, sesudah sholat subuh sebelum sholat Idul Fitri. Yang keempat, waktu makruh, sesudah sholat Idul Fitri tetapi sebelum terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri. Yang kelima, waktu haram, sesudah terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri. Yang kedua yaitu zakat mal. Dalam bahasa Arab, mal berarti harta. Jadi, zakat mal adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka 1 tahun sekali yang sudah memenuhi nisab. Mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak, serta hasil kerja atau profesi. Masing-masing tipe memiliki perhitungan sendiri-sendiri. Selanjutnya, syarat wajib zakat mal, yaitu Islam, merdeka, telah mencapai nisab, lebih dari kebutuhan pokok, emas dan perak. Orang yang berhak menerima zakat itu ialah yang pertama yaitu fakir, orang yang tidak mempunyai harta atau usaha yang dapat menjamin 50% kebutuhan hidupnya untuk sehari-hari. Yang kedua yaitu miskin, orang yang mempunyai harta dan usaha yang dapat menghasilkan lebih dari 50% untuk kebutuhan hidupnya tetapi tidak mencukupi. Yang ketiga yaitu amil, panitia zakat yang dapat dipercayakan untuk mengumpulkan dan membagi-bagikannya kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan hukum Islam. Yang keempat, mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam dan belum kuat imannya dan jiwanya, perlu dibina agar bertambah kuat imannya supaya dapat meneruskan imannya. Yang kelima, hamba sahaya, yaitu yang mempunyai perjanjian akan memerdekakan oleh tuannya dengan jalan menembus dirinya. Yang keenam, gorimin, yaitu orang yang berhutang untuk sesuatu kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup untuk melunasinya. Yang ketujuh, sabilillah, yaitu orang yang berjuang dengan sukarela untuk menegakkan agama Allah. Dan yang kedelapan, ibnu sabil atau musyafir, yaitu orang yang kekurangan perbekalan dalam perjalanan dengan maksud baik seperti menuntut ilmu, menyiarkan agama, dan sebagainya. Adapun yang tidak berhak menerima zakat ialah 1. Orang kaya. Rasulullah bersabda, tidak halal mengambil sedekah zakat bagi orang yang kaya dan orang yang mempunyai kekuatan tenaga. Yang kedua yaitu keturunan Rasulullah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya tidak halal bagi kami, Ahlul Bait, mengambil sedekah zakat. 3. Orang yang dalam tanggungan yang berzakat, misalnya anak dan istri. Dan yang keempat, orang kafir, hanya berhak diberi sedekah. Materi yang ketiga yaitu tata cara merawat jenazah. Pertama, jenazah orang muslim. 1. Orang muslim yang bukan syahid. Adapun kewajiban yang harus dilakukan kepadanya adalah memandikan, mengafani, mensolati, dan memakamkan. 2. Muslim yang syahid dunia. Syahid dunia adalah orang yang mati dalam peperangan dengan niat mencari kehidupan dunia atau syahid dunia akhirat, yakni orang yang meninggal dalam peperangan dengan niat untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mayatnya haram dimandikan dan disalati. Tata cara merawatnya. 1. Menyempurnakan kafannya jika pakaian yang dipakainya tidak cukup untuk menutup seluruh tubuhnya.
2. Memakamkan jenazah muslim yang sedang ihram, melakukan haji dan belum tahallul. Jenazah yang satu ini tetap dimandikan, dikafani, disolati, dan dimakamkan. Hanya saja ia dimandikan dengan tidak menggunakan wewangian. Begitu juga tidak dengan kapur barus ataupun sabun. Kemudian ia dikafani dengan pakaian ihramnya dan tidak ditutup kepalanya, kecuali jika perempuan. Kedua, bayi yang terlahir sebelum usia 6 bulan. Dalam kitab-kitab ulama dikenal 3 macam kondisi bayi, yakni lahir dalam keadaan hidup, berbentuk manusia sempurna tapi tidak tampak tanda-tanda kehidupan, belum berbentuk manusia sempurna. Yang ketiga, adapun bayi yang lahir pada usia 6 bulan lebih, baik terlahir dalam keadaan hidup ataupun mati, kewajiban perawatannya sama dengan orang dewasa. Keempat, orang kafir. Dalam hal ini orang kafir dibedakan menjadi 2, yaitu kafir zimmi, termasuk kafir mu'ammam dan mu'ahad. Hukum mensolati jenazah kafir adalah haram. Adapun hal yang harus dilakukan pada mayat kafir zimmi adalah mengafani dan memakamkan. Yang kedua, kafir harbi dan orang murtad. Pada dasarnya tidak ada kewajiban apapun atas perawatan keduanya, hanya saja diperbolehkan untuk mengafani dan memakamkannya. Cara mengurus jenazah: 1. Memejamkan kelopak matanya. 2. Mengikat rahangnya. 3. Melemaskan persendian jenazah. 4. Melepaskan peralatan yang dipakainya. 5. Memindah jenazah. 6. Menindih perutnya. 7. Menutup badan jenazah. 8. Membebaskan segala tanggungan hutang dan lainnya. 9. Segera diurusnya. Alat-alat yang perlu disediakan untuk memandikan mayit diantaranya adalah tempat tidur atau meja dengan ukuran kira-kira tinggi 90 cm, lebar 90 cm, dan panjang 200 cm untuk meletakkan mayit. Selanjutnya, air suci secukupnya di ember atau tempat lainnya, gayung secukupnya, kendi atau ceret yang diisi air untuk memandikan mayit, tabir atau kain untuk menutup tempat mandikan mayit, gunting untuk melepaskan baju atau pakaian yang sulit dilepas, sarung tangan untuk dipakai waktu memandikan agar tangan tetap bersih, terutama bila mayitnya berpenyakit menular, sabun mandi secukupnya, baik padat maupun cair, sampo untuk membersihkan rambut, kapur barus yang sudah dihaluskan untuk dicampur dalam air, tusuk gigi atau tangkai padi untuk membersihkan kuku mayit dengan pelan, kapas untuk membersihkan bagian tubuh mayit yang halus seperti mata, hidung, telinga, dan bibir. Cara mengafani jenazah, yaitu 1. Mengafani jenazah dengan baik. 2. Jenazah yang telah dimandikan diletakkan di atas kain penutup dalam keadaan tertutup auratnya. 3. Untuk tali pengikat bisa diletakkan di bawah kain penutup sebelum jenazah diletakkan di atasnya, dapat pula dipakai pada saat jenazah sudah ditutup. 4. Jenazah laki-laki ditutup dengan 3 lembar kain dengan baik dan rapi. 5. Bagi jenazah wanita ditutup dengan 5 lembar kain, yaitu kain basahan, baju kurung, kerudung, dan 2 lembar kain penutup. 6. Setelah selesai ditutup dengan kain, lalu diikat dengan tali yang sudah disiapkan dengan simpul di sebelah kiri. 7. Memberikan wangi-wangian seperti parfum, kapur barus, atau yang lainnya, kecuali bagi jenazah yang sedang berihram. 8. Tidak berlebih-lebihan dalam mengafani jenazah. Tata cara mensolatkan jenazah. 1. Diperkenankan mensolatkan di dalam masjid. 2. Niat ikhlas karena Allah. 3. Sholat berjamaah diutamakan dengan 3 baris atau shaf. 4. Imam berdiri pada arah kepala mayit atau jenazah, pria pada arah tengah lambung mayat jenazah wanita. 5. Bertakbir dengan mengangkat tangan pada setiap kali takbir. Takbir pertama membaca Al-Fatihah dan sholawat. Takbir kedua berdoa bagi jenazah. Takbir ketiga berdoa bagi mayit dengan ikhlas. Takbir keempat membaca salam seperti salam dalam sholat.
Kemudian cara mengubur jenazah. 1. Mempercepat membawa jenazah ke perkuburan. Yang kedua, mengiringi dengan tenang dan berjalan mengikuti jenazah di sekitarnya. 3. Hendaknya wanita tidak ikut mengiringi jenazah. 4. Orang yang mengantarkan jenazah atau pelayat bila hendak masuk kuburan supaya melepas alas kaki. 5. Setelah sampai di kuburan, para pelayat tidak diperkenankan duduk sebelum mayat diletakkan kecuali bila lubang kubur belum selesai digali. 6. Mengubur mayat atau jenazah dalam lubang yang baik dan dalam. 7. Membuat galian lahat serta memasang tanda di atas kuburan kaum muslimin. Yang ke-8, memasukkan mayat atau jenazah dari arah kaki kubur dari arah selatan. Yang ke-9, saat meletakkan mayat jenazah dalam kubur membaca bismillah wa ala millati rasulillah. Yang ke-10, menutupi bagian atas kubur mayat atau jenazah wanita saat dikuburnya dengan baik. Yang ke-11, orang yang menurunkan mayat atau jenazah dalam kubur bukan orang yang telah bersetubuh pada tadi malamnya. Yang ke-12, meletakkan mayat atau jenazah dengan menghadapkannya ke arah kiblat. 13. Meninggikan kubur sebatas seukuran sejangkal. Yang ke-14, diperbolehkan membuat tanda di atas kubur seperti dengan batu atau yang lainnya pada arah kepalanya. 15. Menaburkan tanah dari arah kepala sebanyak 3 kali. 16. Setelah selesai penguburan, kemudian mendoakannya untuk meminta ampunan dan ketetapan hati bagi si mayat. Materi yang keempat yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa adalah terjemahan dari bahasa Arab saum dan syam yang secara bahasa berarti imsak atau menahan diri dari sesuatu. Secara umum, ulama sepakat mengatakan bahwa puasa menurut bahasa hanya berarti menahan dari sesuatu. Menahan dari sesuatu tersebut mencakup menahan dari makan, minum, dan menahan dari jima dari waktu subuh sampai terbenam matahari. Puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang tidak wajib dilakukan oleh umat Islam. Jika orang Islam melakukannya, maka dia akan mendapatkan pahala, sedangkan jika dia tidak melakukannya, maka dia tidak mendapatkan dosa. Macam-macam puasa wajib. 1. Puasa Ramadan. 2. Puasa kifarat. 3. Puasa nazar. 4. Puasa qadha. Macam-macam puasa sunnah. 1. Puasa Syawal. 2. Puasa hari Arafah. 3. Puasa Asyura. 4. Puasa bulan Sya'ban. Puasa hari Senin dan Kamis. 7. Puasa pada pertengahan bulan Qomariyah. 8. Puasa Daud. Syarat wajib puasa: 1. Islam. 2. Balik. 3. Berakal. 4. Sehat. 5. Mampu. Syarat sah puasa yaitu niat, beragama Islam, suci dari haid dan nifas pada hari yang dibolehkan. Rukun puasa ada 2, yaitu niat dan imsak. Hal yang membatalkan puasa: 1. Memasukkan sesuatu ke lubang tubuh dengan sengaja. 2. Mengalami haid atau nifas. 3. Hilang akal. 4. Berhubungan badan. 5. Muntah dengan sengaja. 6. Keluar air mani. 7. Murtad. Dan yang ke-8 memasukkan obat ke dalam kubur dan subur. Materi yang kelima yaitu haji. Haji dalam hukum Islam secara etimologis berarti tujuan, maksud, dan menyengaja. Sedangkan secara terminologis adalah beribadah kepada Allah dengan melaksanakan manasik yang telah ditetapkan dalam sunnah Rasulullah SAW. Secara bahasa, haji berarti al-qasad adalah pergi mengunjungi tempat yang diagungkan. Sedangkan secara istilah, haji bermaksud mendatangi Baitullah untuk amal ibadah tertentu yang dilakukan pada waktu dan cara tertentu. Ulama fikih mendefinisikan haji dengan menyengaja mendatangi Ka'bah untuk menunaikan amalan-amalan tertentu. Syarat haji: Islam, berakal, dewasa atau balik, mampu merdeka. Rukun haji yaitu ihram, wukuf di Arafah, tawaf ibadah, sa'i, tahallul, dan tertib. Wajib haji yaitu berikhram di miqat, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, melontar jumrah, dan tawaf wada. Rangkaian pelaksanaan ibadah haji: 1. Haji tamattu.
melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu dan setelah itu baru melakukan ibadah haji. Yang kedua yaitu haji ifrad. Kebalikan dari haji tamattu yaitu dengan mengerjakan haji terlebih dahulu lalu mengerjakan umroh. Yang ketiga haji qiran. Pelaksanaan ibadah haji dan ibadah umroh bersama-sama. Hukum ibadah haji. Haji memiliki ragam hukum syar'i tergantung kondisi orang per orang. Hukum haji terkadang menjadi fardu ain, fardu kifayah, dan ada kalanya sukarela. Tetapi yang pasti haji hanya wajib seumur hidup sekali bagi yang mampu dan memenuhi syarat yang diatur dalam hukum fikih. Hikmah dan ketentuan ibadah haji. Menyempurnakan keislaman, menghapus dosa, melipat gandakan pahala, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperoleh maghfirah dan ampunan dari dosa dan noda, terkabulnya doa dan permohonan, memperoleh kesuksesan hidup dan balasan surga, mempersatukan dan mempersaudarakan umat Islam. Materi yang keenam yaitu umroh. Umroh dalam terminologi ilmu fikih adalah berpergian menuju ke Baitullah untuk melaksanakan serangkaian ibadah umroh, yakni tawaf dan sa'i, atau dengan kata lain datang ke Baitullah untuk melaksanakan umroh dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Dalam definisi ibadah umroh ada 4 unsur penting, yaitu berpergian, Baitullah, rukun umroh, serangkaian ibadah umroh, dan syarat umroh. Syarat-syarat umroh yaitu beragama Islam, dewasa atau balik, merdeka, mampu, bagi perempuan harus ada mahramnya. Dan yang selanjutnya rukun umroh, yaitu ihram dan berniat memulai umroh, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Perkara yang membatalkan umroh. 1. Bagi setiap laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang ada jahitannya dan tidak boleh menutup kepala. Yang kedua, bagi wanita tidak boleh menutup wajah dan 2 tapak tangannya. 3. Memakai wangi-wangian dan minyak rambut bagi wanita. 4. Mencaci maki atau mengucapkan kata-kata kotor. 5. Bersetubuh walau sesudah sah. 6. Memotong atau mencabut tanaman di tanah haram. 7. Membunuh atau memburu binatang darat. 8. Mencabut atau memotong tanaman di tanah haram. 9. Nikah atau menikahkan. 10. Berbuat kekerasan seperti bertengkar atau berkelahi. Selanjutnya yaitu tata cara umroh. Bagaimana sih tata caranya? Yang pertama, ihram dari mikot. Yang kedua, jika Anda telah sampai di Masjidil Haram, dahulukanlah kaki kanan dan ucapkan doa. Yang ketiga, lalu mulailah melakukan tawaf dari Hajar Aswad. Yang keempat, jika Anda selesai dari putaran ketujuh saat mendekati Hajar Aswad, tutuplah pundakmu yang kanan, kemudian pergilah menuju makam Ibrahim. Yang kelima, selanjutnya pergilah ke Zamzam dan minumlah airnya. Yang keenam, lalu pergilah menuju Syafa. Keutamaan umrah. Yang pertama yaitu penghapus dosa. Yang kedua, perantara berjihad. Yang ketiga, doanya akan dikabulkan. Yang keempat, wafat ketika menjalankan ibadah umrah dicatat pahalanya hingga hari kiamat. Yang kelima, dijanjikan surga. Yang keenam, menghilangkan kefakiran. Demikianlah 6 materi fikih ibadah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Dan jika ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.